Musim lalu Real Betis menjadi sorotan tim-tim La Liga karena finish di tempat ke-6. Musim ini pasukan Los Verdiblancos berada di tangga ketiga klasemen dengan mengoleksi 46 poin dari 25 pertandingan. Terpaut 5 poin dari peringkat kedua Sevilla dan 11 poin dari Real Madrid. Pemandangan anak asuh Manuel Pellegrini di klasemen mengusik kemapanan trio penghuni tetap 3 besar klasemen, Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid dalam 4 tahun terakhir. Apalagi Real Betis terus tampil impresif, setidaknya dalam 5 pertandingan terakhir dengan 4 kemenangan dan sekali kalah dari Villarreal. Pada gelaran Copa del Rey, Real Betis menang di leg pertama semifinal 2-1 atas Rayo Vallecano. Di pentas UEFA Europa League, Nabil Fekir dan kolega berhasil menang dari wakil Rusia, Zenit Saint Petersburg. Capaian klub asal Seville terbaik dalam 1 dekade terakhir bukan dikerjakan sehari semalam. Ada pelatih yang menguras isi kepala agar taktiknya di lapangan dapat mempengaruhi hasil. Pemain-pemain harus mandi keringat agar klub bisa memenangkan pertandingan. Terakhir, fans Real Betis, Los Bolompedistas, tak pernah lelah bernyanyi di tribun saat laga tandang maupun kandang. Dukungan bagi Real Betis di musim 2021-2022 untuk merengkuh 1 trofi dari 3 kejuaraan yang sedang diikuti sangat terbuka. Tinggal bagaimana skuad ini mampu diramu oleh entrenador Manuel Pellegrini. Peran Manuel Pellegrini di Real Betis sebagai sosok pelatih kenyang asam garam di La Liga dan UEFA. Sejak awal musim tiba di Stadion Benito Villamarin, ia ingin mengincar tiket ke kompetisi UEFA. Sudah 15 tahun menjadi pemain dan 33 tahun sebagai pelatih. Saya ingin memberikan semuanya ke Betis sehingga mereka bisa berjuang untuk bermain di Eropa setiap tahunnya. Manuel Pellegrini di Real Betis sangat menekankan pada kontrol bola saat permainan. Taktik kontrol possession dengan pola formasi 4-2-3-1. Real Betis di tangannya menjadi klub yang menampilkan permainan umpan yang dibangun dari belakang dan melakukan sirkulasi bola untuk mempertahankan penguasaan bola selama mungkin. Nabil Fekir berperan sebagai nomor 10. Kemampuannya melancarkan umpan, melakukan dribble, maupun tembakan ke arah gawang diberikan kebebasan oleh pelatih. Alasannya untuk mendapatkan man-to-man marking kepada keduanya, bukan ke penyerang. Urusan sisi tepi paling sering digunakan untuk melakukan menang jumlah pemain. Juanmi di sayap kiri didukung Moreno serta Rodri Sanchez di sayap kanan dengan support dari Bellerin. Di tengah, kekuatan double pivot Carvalho dan Rodriguez digunakan untuk mendukung saat tim melakukan penyerangan. Carvalho diplot membantu sirkulasi bola ke posisi yang ditinggalkan Fekir saat masuk ke area kotak penalti lawan. Kompatriotnya, Rodriguez, akan ajak di area tengah untuk mengantisipasi serangan balik. Urusan bertahan Manuel Pellegrini, Batra dan Gonzalez membentuk 2 bek tengah dan fullback kanan diisi Bellerin sedangkan Moreno berada di fullback kiri. Dengan 4 bek yang terorganisir, memberikan keamanan saat tim digempur oleh penyerang lawan. Nabil Fekir juga menjadi sosok penting di tubuh Real Betis. Fekir datang ke Stadion Benito Villamarin dengan kemampuan finisher berkelas dan mampu membuat assist dengan umpan-umpan kreatifnya untuk membelah pertahanan lawan. Kemampuannya terlihat saat menggiring bola. Fekir membuat dirinya menjadi pemain serbaguna karena mampu bermain di posisi menyerang manapun. Versatile Nabil Fekir bersama Real Betis tercermin pada musim 2020-2021. Diturunkan sebanyak 38 kali, ia pernah bermain di 5 posisi berbeda. 29 kali sebagai attacking midfielder, 3 kali winger kanan, 1 kali winger kiri, second striker, dan penyerang. Di musim kedua bersama Los Verdiblancos, ia berhasil menyumbangkan 6 gol dan 6 assist. Sebagai gelandang serang, ia ikut andil pressing saat lawan melakukan build up.
Tercatat ia mampu mencatatkan 484 kali percobaan pressure, masing-masing di area pertahanan lawan 165 kali dan area tengah 256 kali dan sisanya di pertahanan sendiri. Wajar bila Manuel Pellegrini menugaskan Fekir dan Iglesias untuk melakukan tekanan kepada lawan dengan model bangun serang dari belakang karena kepiawaian bertahan yang dimiliki Fekir. Sejak pindah dari Sporting Lisbon, performa William Carvalho terus menanjak. Ia berduet sebagai pivot bersama Guido Rodrigues dalam skema Pellegrini. Pria asal Portugal tercatat telah melakukan 880 percobaan umpan dengan tingkat keberhasilan 80,3% atau 778 kali umpan. Ia menapaki tangga keempat untuk urusan melakukan umpan, kalah dari pemain lainnya seperti Sergio Canales dan Nabil Fekir yang masing-masing mencatat 1009 dan 827 passing. Per 90 menit William Carvalho melakukan percobaan passing 65,35. Berperan sebagai nomor 8, Carvalho banyak didorong menggantikan pos yang ditinggalkan Nabil Fekir saat melakukan akselerasi di area penalti. Carvalho akan menjadi penghubung area bertahan ke lini serang atau mengubah umpan ke sisi tepi. Urusan bertahan William Carvalho sama baiknya. Ia melakukan 32 percobaan tackle, 19 diantaranya dari area tengah. Ia berhasil melancarkan 195 pressure dengan keberhasilan 30,3%. Sebagai pemain tengah dengan mobilitas tinggi, Carvalho banyak melakukan pressure di tengah sebanyak 111. Angka ini mengindikasikan area operasi Carvalho sebagai nomor 8 dengan kemampuan melakukan 15,21 pressure per 90 menit saat serangan memasuki area tengah. Di mata Pellegrini, Carvalho memiliki fungsi seperti Yaya Toure atau Thomas Soucek saat dilatih oleh pria asal Chile. Kepercayaan ini membuat Carvalho semakin betah di Real Betis. Pelatih banyak berbicara kepada saya. Dia benar-benar mempercayai saya dan saya juga percaya padanya. Dia menyukai cara saya bermain, berlatih dengan baik dengan gelandang lain. Mereka bekerja sangat keras. Dengan tim bermain berkualitas baik, itu membuat segalanya lebih mudah.